Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, anak Libya Kebumen. Semoga semua pemirsa penonton yang sedang menyaksikan perjalanan kita kali ini diberikan kesehatan, rezekinya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga disembuhkan Allah. Yang bersama keluarga di rumah semoga selalu diberikan rukun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mohon maaf, masih batuk ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, para penonton yang berbahagia, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat diberikan keluarga yang sakinah, anak-anak yang soleh dan soleha, diberikan pekerjaan yang nyaman, kendaraan, tempat tinggal, dikelilingi orang-orang yang baik, dijauhkan dari berbagai macam bahaya, musibah dan sebagainya. Berbicara masalah syukur, tentu kita sebagai hamba Allah diciptakan di dalam kehidupan ini tidak keluar dari dua hal. Yang pertama, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberikan musibah atau ujian atau cobaan hidup. Maka yang harus kita sadari adalah ketika kita diberikan nikmat, kewajiban kita adalah bersyukur. Dan ketika kita diberikan musibah, maka kewajiban kita adalah bersabar. Akan tetapi, di samping kita bersyukur, kita juga harus bersabar di dalam rasa syukur kita. Dan begitu juga ketika kita berada dalam situasi yang menuntut kesabaran, kita pun harus bersyukur. Jadi antara sabar dan syukur ini seperti dua sisi mata uang, harus saling melengkapi. Berbicara masalah syukur sebelumnya bagi yang belum mengenal atau baru membuka channel ini, saya yang dengan kemudahan dari Allah dalam channel ini memberikan nasihat-nasihat selama saya melakukan perjalanan dari rumah menuju tempat saya beraktivitas. Dan sekarang saya berada di Ciniti itu ada kantornya Ciniti di Cikarang Cikarang International City yang ada di daerah Cikarang, perumahan Green City Cikarang. Dan sekarang saya akan menuju ke Cibitung, ke rumah saya. Dalam perjalanan ini saya ingin memberikan nasihat tentang syukur. Syukur setiap hari kita sering mendengarnya baik ketika ceramah Jumat, khutbah, atau ketika kita dinasihati orang tua, atau kita mendapatkan hadiah, kita mendengar kata-kata syukur.
kita memahami hakikat syukur, maka tentunya kita harus memahami hakikat syukur itu dari sudut pandang Islam, sudut pandang syariat. Syukur ya artinya dari bahasa Arab syakara yashkuru syukrun, terima kasih ya, berterima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur saya akan aku tambah nikmatku. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan jika kalian kufur sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini ayat tentang syukur ya, di surat Ibrahim. Di surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suatu ya persyaratan. Jika kita ingin ditambah nikmat, maka kita harus bersyukur. Jika kita tidak bersyukur, maka nikmat itu berganti dengan azab. Bagaimanakah sudut pandang Islam dalam bersyukur? Para ulama menjelaskan, asyukru labudda an yatawafara fihi sama satu syurut. Syukur itu harus terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah al-iqraru bil qalbi bi anna Allah huwal mun'im. Kita ya berikrar dalam hati, meyakini dalam hati bahwa Allah lah yang telah memberikan nikmat itu, nikmat yang kita dapatkan. Nah, kita beli bensin dulu, bensinnya sudah habis. Kita satu bang. Pertama ada bang. Pertama ada. Pertama ada. Bertali. Yaudah bertali tuh. Satu bang. Iya. Nggak dingin bang? Nggak dingin? Iya. Buka-buka. Enak. Bismillah. Kita lanjutkan perjalanan. Ya, kita lanjut. Hakikat syukur adalah mengakui, meyakini bahwa yang memberi nikmat kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengingkari sang pemberi nikmat, atau kita ya menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah, misalkan kepada makhluk ya, kepada pekerjaan, kepada perusahaan. Nah, misalkan kita menerima gaji, terus kita mengatakan ya nikmat ini dari direktur saya ya. Itu nanti kedua. Pertama kita menisbatkan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala lewat perantara perusahaan, lewat perantara tempat kerja kita. Jangan kita seperti Qarun ya. Qarun itu mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Karena apa diberikan karena ilmu yang ada pada aku. Maka ini termasuk menyandarkan nikmat bukan kepada Allah, tapi kepada kepandaian dia. Dia mengatakan nikmat ini karena dia pintar. Tidak. Jadilah seperti Nabi Sulaiman ya.
min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Dia luani untuk menuju aku. Ashkuru am akfur, apakah aku bersyukur atau aku kufur? Jadi kita akui menyebabkan nikmat ini ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun nikmat ya, misalkan kita bisa mengendarai motor, kita misalkan mendapatkan hadiah, sembuh dari sakit, gajian, atau nikmat anggota tubuh yang normal, mata kita sehat, telinga kita normal, badan kita sehat. Nah, semua yang berada dalam kondisi kita terbaik, semuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama nikmat iman dan Islam. Kita mendapatkan nikmat iman dan Islam ini hanyalah karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala menyebutkan, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Akan tetapi Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kalian nikmat iman dan juga nikmat diberikan ilmu. Kita memiliki ilmu agama, ilmu dunia, itu semuanya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah atau hakikat syukur. Kita dikatakan bersyukur yaitu jika kita al-iqraru di lisan, kita mengakui dengan lisan. Contoh seperti Nabi Sulaiman tadi, hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Rabbku. Kita mengucapkan alhamdulillah setelah kita makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku nikmat makanan ini. Ya, itu contohnya. Kemudian yang ketiga, syukur itu harus di yang ketiga adalah sarfun ni'ami fi ta'atillah. Sarfun ni'ami fi ta'atillah. Memanfaatkan nikmat itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan nikmat sehat untuk sholat, nikmat mata untuk melihat yang halal, yang baik, nikmat kaki untuk melangkah ke masjid, nikmat kendaraan untuk bekerja, untuk silaturahim dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga perjalanan dari anak yang ulung ini bermanfaat. Kita mau sudah dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.